Capek banget ya hari ini. Rasanya gak karuan. Mau nangis udah gak bisa. Mau ngeluh gak tahu harus ngeluh kemana. Dan mau cerita gak ada satupun yang mau dengerin karena kita gak mau jadi beban. Dan kita tahu bahwa semua orang juga kayaknya lagi capek deh. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar kamu malam ini? Gimana sama keadaan kamu, kondisi hati kamu, dan segala hal yang mungkin seminggu penuh ini memberatkan pundak kamu. Kamu gimana? Lagi seneng? Lagi sedih? Lagi ngerasa kosong atau lagi berantakan? Aku Hello Bagas, sebagai sahabat baik kalian, akan dengan senang hati loh dengerin cerita kamu. Jadi, please feel free untuk komen di bawah ya. Karena aku pengen banget tahu apa sih kabar kamu sebenarnya. Boleh ya, ceritain aja di bawah. Malam ini aku seneng tahu. Aku seneng bisa nemenin kalian lagi. Aku seneng bisa dengerin kabar kalian lagi. Aku udah janji sama diriku sendiri mau lebih rajin buat update cerita sebelum tidur. Karena aku tahu ada banyak orang yang kalau malam tuh susah buat tidur. Ternyata gak semua orang bisa langsung tidur ya kalau malam. Ada banyak orang yang udah kelelahan tapi gak bisa langsung terlelap. Ada banyak perasaan dan pikiran yang mengganjal. Ada banyak bentuk dan proses pendewasaan yang terkadang menyiksa batin dan diri kita sendiri. Jadi malam ini izinkan aku untuk menemani kalian lagi ya. Aku gak tahu sih mau ngebawain topik apa. Cuma rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Jadi udah siap buat ngobrol lagi sama aku. Dan aku anterin ke mimpi yang nyenyak dan tidur yang indah kalian. Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. Bertemu lagi via suara. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hai semuanya, dari 1 sampai 10, berapa rate hari ini? Capek ya? Kamu kelihatan capek. Sebab semua kamu usahakan sendiri. Aku memperhatikan mata kamu yang kelelahan, juga tanganmu yang begitu kasar, juga mungkin pundakmu yang selalu tegap tapi di dalamnya ada banyak reruntuhan, cerita, dan luka yang hanya bisa kamu pendam sendirian. Hey, sebelum memulai semuanya, aku cuma pengen bilang kamu hebat. Kalau gak ada yang pernah bilang itu ke kamu, aku wakilin ya. Kamu hebat banget tahu. Sumpah, aku bangga banget sama kamu. Aku tahu, mungkin malam ini ada banyak hal yang bikin kamu sedih dan bikin kamu kecewa. Entah perkataan yang kurang baik yang harus kamu terima, omelan dari orang-orang di sekitar kamu, dan juga hinaan yang mungkin sampai hari ini masih terasa menusuk di jantung kamu. Mungkin hidup ini memang terlalu melelahkan ya. Kadang aku mikir bahwa dunia emang gak adil, bahkan gak akan pernah adil. Ada orang yang mungkin langsung beruntung ketika lahir. Ada orang yang mungkin tanpa harus melakukan apa-apa udah dapat semuanya. Dan ada orang yang setiap hari harus jatuh bangun, tapi juga belum dapat porsinya. Aku jadi inget flashback waktu pas kecil. Dulu aku juga sama kayak kalian. Aku selalu mikir bahwa kapan ya gilirannya aku? Kapan ya waktunya aku? Kok rasanya capek banget. Kayaknya Tuhan gak dengerin doa aku ya. Kayaknya Tuhan benci ya sama aku. Kok aku dikasih sedih terus ya? Kok aku gak pernah bahagia? Kok aku gak pernah seneng kayak teman-teman yang lain? Dan kenapa dunia itu selalu bikin aku sedih? Akhirnya aku jadi orang yang sering banget nangis.
Tapi kali ini, karena kemarin aku baru pulang dari Bali, ada pelajaran yang kayaknya sayang kalau cuman aku pendam sendirian. Hei orang-orang baik, tahu gak sih kalau apa yang kamu perjuangkan itu adalah tabungan yang akan kamu tuai nantinya. Capeknya kamu, lelahnya kamu, air mata yang jatuh, dan segala hal yang mungkin membuat kamu bertanya-tanya kapan ya, itu tuh bakalan dibalas suatu hari nanti. Dan suatu hari nantinya itu rahasia Tuhan yang kita gak akan pernah tahu kapan waktunya. Cuma aku selalu percaya bahwa Tuhan bakalan kasih kalau kita udah siap nerimanya. Mungkin sekarang kita belum benar-benar siap nerimanya. Mungkin sekarang masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Mungkin harus ada banyak pelajaran yang harus kita pelajarin. Kita gak akan pernah tahu kan. Jadi aku kadang yang bisa aku lakuin saat aku lagi capek adalah dengan gak jahat sama diri sendiri. Dengan selalu yakin sama diriku sendiri. Aku tahu sih, yakin sama diri sendiri di saat-saat dunia lagi jahat itu hal yang sangat-sangat sulit. Biasanya kita pasti ikut-ikutan buat ngejudge dan menghakimi diri sendiri. Kayak, gue emang gagal ya, gue emang gak becus, gue emang gak bisa diandelin, gue emang pecundang, dan lain-lain. Aku juga dulu sering banget lagi kayak gitu. Bahkan gak jarang aku juga sering melukai diri aku sendiri. Jangan ditiru ya, karena harusnya kita tuh jadi garda terdepan buat menyayangi diri kita sendiri tahu. Di saat dunia lagi jahat dan di saat dunia lagi gak baik, kita jadi orang yang satu-satunya melindungi dan memeluk diri kita sendiri. Karena kalau dunia udah jahat, masa kita mau ikutan jahat sih sama diri sendiri? Jangan ya. Akhirnya bentuk dan proses pendewasaanku adalah aku jadi sering memendam semuanya sendiri. Tapi itu dulu. Karena sekarang aku punya beberapa teman-teman baik. Mungkin kalau kalian follow Bagas personal, kalian tahu teman-teman baik aku tuh siapa aja. Aku jadi bisa dapat tempat cerita. Aku jadi udah gak ngerasa sendirian dan kesepian lagi kayak biasanya. Cuma aku selalu menyisakan ruang kecewa untuk apapun itu. Karena aku tahu bahwa setiap yang datang pasti bakalan pergi. Entah itu teman, sahabat, keluarga, orang tua, dan apapun yang ada di dunia ini, itu semua hanya titipan. Jadi aku memilih untuk merayakan segalanya, tapi juga tetap secukupnya. Ingat, gak ada yang abadi di dunia yang sementara ini. Gak ada yang selamanya di dunia yang fana ini. Begitu pula dengan kesedihan kamu, air mata kamu, kecewanya kamu, hal-hal beratnya kamu, luka dan beban di pundak kamu. It eventually one day will make you smile dan bikin kamu bakalan bilang, gila ya, ternyata kebahagiaan ini gak ada apa-apanya dibanding sama sedih yang gue jalanin kemarin. Ternyata kebahagiaan ini akan jauh lebih besar maknanya. Dan seakan-akan kesedihan kemarin tuh jadi kayak hal kecil. Karena pelan-pelan aku udah beranjak ke fase yang lebih baik. Aku udah beranjak ke fase yang mana kayaknya aku udah bisa menerima diriku sendiri seutuhnya. Mungkin akan selalu ada hari-hari berat yang membuat kita mempertanyakan bahwa gue bisa gak ya? Gue bisa melewatin ini gak ya? Kok orang lain kayaknya keren banget, kok orang lain hebat banget. Maaf ya, kadang yang bikin gak enak adalah ketika kita sadar bahwa kita masih di sini-sini aja. Hal yang paling sakit adalah ketika kita merasa ketinggalan daripada teman-teman kita sendiri. Ketika kita sama di umur yang sama, tapi ngeliat teman kita tuh larinya lebih kencang. Dan yang gak enak lagi adalah ketika orang tua kita juga gak bilang apa-apa sama kita. Aku paham bahwa mereka emang gak ngomong. Cuma aku tahu mereka pasti berharap. Mereka emang gak nuntun. Ibu sama bapak
Gak pernah nuntut aku kok untuk langsung kesini, jadi ini, jadi itu. Tapi aku tahu bahwa mereka selalu merapalkan doa untukku di sepertiga malamnya. Aku tahu selalu ada air mata yang jatuh untuk mendoakanku. Apalagi bapak, yang keringatnya selalu bercucuran dari pagi sampai sore hanya untuk menafkahi dan memberikan aku sesuatu hal yang aku suka. Bukan sesuatu yang mahal, bukan barang-barang yang aku inginkan. Mungkin hanya sebuah gorengan, makanan, ataupun nasi goreng kesukaanku yang beliau masak malam-malam ketika aku sedang lapar. Tapi menurutku itu semua sudah jauh lebih cukup. Pak, Bu, doakan aku ya. Maaf kalau prosesku lama. Maaf kalau prosesku jauh lebih lambat daripada teman-temanku yang lain. Maaf kalau aku belum bisa kamu banggakan. Maaf kalau aku masih di sini-sini aja. Tapi percayalah, aku selalu berusaha. Aku gak benar-benar diam di tempat, Bu. Aku benar-benar berusaha, Pak. Mungkin hasilnya belum kelihatan. Mungkin prosesnya memang masih berjalan. Jadi, izinkan aku untuk terus berenang ya. Akan kuarungi samudera sampai aku menemukan apa yang ku cari. Akan ku jelajahi semua dunia, alam semesta ini untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Karena proses pendewasaan memang membutuhkan waktu yang lama. Barangkali mereka yang lebih cepat, mungkin memang sudah waktunya ia dapat. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah meragukan diri kamu sendiri. Karena saat kamu meragukan diri kamu sendiri, di saat itulah kamu akan menjumpai neraka kamu. Karena ketika kamu ragu sama diri kamu sendiri, diri kamu pun akan berhenti untuk melangkah dan menemukan versi terbaiknya. Jadi, kalau ada yang jelekin kamu, kalau ada yang gak suka sama kamu, kalau ada orang yang berani-beraninya merendahkan, bahkan mengecilkan mimpi kamu dan menertawakan itu, kamu gak perlu balas. Hei, jangan pernah balas sesuatu yang jahat. Karena menurut aku, balas dendam itu overrated. Balas dendam itu buang-buang waktu. Ngebalas sesuatu hal yang jahat itu juga bukan hal yang baik. Lebih baik fokus aja sama hal yang bisa kamu lakuin, seperti belajar, berolahraga, beribadah, berdoa, ataupun membaca buku. Dan untuk kamu yang sekarang mungkin merasa bahwa Kak, aku gak enak banget di rumah, aku ngerasa gak berguna, aku merasa belum bisa jadi anak yang baik. Hey, jadi anak yang baik itu bukan berarti harus bisa ngebeliin segala hal di dunia ini untuk orang tua kita. Enggak. Tapi jadi anak yang baik adalah tentang gimana caranya kamu masih terus berusaha setiap harinya. Maaf ya. Maaf kalau usahanya belum terlihat hasilnya. Maaf kalau segala hal yang kamu keluarkan dan kamu lakukan belum terbayarkan pada akhirnya. Maaf juga kalau mungkin kamu harus menunggu lagi di waktu yang lama. Aku paham, kita semua pasti pengen ya banggain orang tua kita. Kita semua pasti pengen banget bisa ngebuktiin bahwa kita tuh bisa jadi orang yang bisa diandalkan, bisa jadi sosok yang berhasil, dan bisa membelikan sesuatu hal yang kita pengen beliin. Makasih ya. Makasih karena selalu sudah membawa orang-orang baik di dalam hidup kamu. Sekalipun mungkin mereka kadang gak inget sama kamu. Terima kasih juga karena sudah mau berusaha di hari-hari yang mana mereka terus menampar kamu dengan jutaan kalimat-kalimat yang bikin kamu runtuh dan ingin menyerah. Terima kasih juga karena sudah mau untuk terus menahan segala hal yang mungkin pengen banget kamu rasakan. Dulu saat di posisi itu, aku juga benar-benar bingung harus apa. Rasanya setiap malam sebelum tidur aku habiskan untuk menangis. Menangis karena capek. Sumpah capek banget. Ngerasa stuck dan jalan di tempat itu capek banget rasanya. Padahal diam-diam kita udah berusaha. Padahal diam-diam kita selalu berdoa. Padahal diam-diam kita selalu cari cara. Padahal diam-diam kita selalu mengusahakan yang terbaik sampai kadang kita tuh kelelahan rasanya. Cuma kalau belum diberi, kita juga gak bisa ngapa-ngapain. Tapi memang
jalan satu-satunya untuk terus bisa bergerak adalah terus berusaha sih. Berusaha aja. Mungkin kamu ngerasa gak enak sama orang tua kamu yang udah ngebiayain kamu ini, itu, yang udah selalu bikinin kamu makanan yang enak. Tapi kamu ngerasa useless karena belum bisa ngasih apa-apa. Ketahuilah bahwa mereka gak berharap banyak loh sama kamu. Dengan kamu masih menjadi anak yang baik, dengan kamu masih bisa berusaha aja, mereka udah senang banget. Untuk hasilnya kita serahkan aja sama Tuhan. Karena aku tahu Tuhan pasti pencetak hasil akhir terbaik. Jangan pernah kita ragu. Jangan pernah kamu ngerasa bahwa kamu gak bisa apa-apa. Aku tahu hidup di kehidupan dewasa memang hal yang gak mudah. Mungkin dulunya kamu sering cerita ke siapa-siapa, ke teman-teman kamu, masih bisa nongkrong di jam-jam malam. Sekarang rasanya udah beda. Teman-teman kamu mulai pergi menghilang. Teman-teman kamu mulai gak tahu sama apa yang kamu rasain sekarang. Air mata kamu hanya kamu yang lihat, bukan mereka lagi yang menyeka. Segala tangis kamu harus kamu tutup rapat-rapat agar gak ada yang tahu. Tapi diam-diam kamu pengen banget dipeluk. Kamu pengen tahu rasanya dikhawatirkan lagi. Kamu pengen banget ada seseorang yang menggenggam tangan kamu dan bilang gak apa-apa kok, semuanya baik-baik aja. Kamu pengen ada yang menepuk pundak kamu dan bilang, hey, besok bakalan oke kok, lebih baik. Tapi sekarang yang kamu jalani adalah pulang kerja sendirian, pulang kuliah sendirian, nyiapin makanan sendiri, tinggal di kosan, jauh dari orang tua, dan segala permasalahan-permasalahan yang hanya kamu simpan sendirian karena kamu tahu bahwa kamu udah terlalu banyak merepotkan orang-orang. Aku tahu itu gak enak banget. Aku tahu itu pahit banget. Gak ada yang lebih pahit daripada ngerasa capek, padahal kita udah berusaha banyak banget tapi belum ada hasilnya juga. Hey, terima kasih ya. Terima kasih banget. Aku rasanya pengen banget peluk kamu malam ini. Semoga semua yang aku bicarakan dari tadi dan suaraku ini pelan-pelan bisa memeluk kamu ya. Dan bisa membuat kamu gak ngerasa sendiri. Bahwa aku yakin di luar sana banyak juga kok yang ngalamin kayak kamu. Ada banyak hal yang ninggalin kamu. Ada banyak hal yang sulit untuk kamu katakan. Kamu mungkin capek. Kamu mungkin mau marah. Tapi kamu juga bingung harus marah ke siapa. Yang terkadang kamu marah sama diri kamu sendiri. Tapi tolong jangan lakukan itu ya. Untuk malam ini kamu istirahat. Mungkin kamu masih mikirin besok, aku gak bisa istirahat kak, karena aku masih terlalu takut. Aku takut gak jadi apa-apa. Kayaknya kita semua juga takut deh kalau gak jadi apa-apa. Tapi setiap manusia tuh udah punya callingnya masing-masing, udah punya tujuannya masing-masing, dan udah punya jalan hidupnya masing-masing. Sekarang kamu lagi melangkah ke sana. Dan untuk bapak, untuk ibu, maaf ya. Maaf kalau aku belum bisa menjadi anak yang baik. Maaf kalau kadang ketika engkau menasehati aku masih sering melawan dan merasa benar. Maaf kalau semua hal yang ku tahu malah melukai hati dan jiwa dan juga kelembutanmu. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Kayaknya segala isi kepalaku terlalu ingin meledak, sampai akhirnya kadang keluar kata-kata yang menyakiti hati kalian. Dalam hatiku yang terdalam, aku sayang banget sama Bapak dan Ibu. Aku inginnya aku baik-baik aja. Aku inginnya aku selalu bisa tersenyum di hadapan kalian. Aku inginnya bisa memberikan dunia dan seisinya kepada kalian. Tapi ternyata aku belum bisa. Mungkin aku akan bisa, tapi sekarang ternyata aku belum bisa Pak. Aku belum bisa Bu. Terima kasih sudah selalu menerimaku untuk pulang. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang paling nyaman. Terima kasih juga karena sudah memberiku pelukan, doa, serta kasih sayang yang gak bisa aku cari di mana-mana.
Karena aku tahu bahwa semakin dewasa, rumah itu cuman ibu, cuman bapak. Gak ada yang lain. Yang lain mungkin bisa meninggalkanku kapanpun. Yang lain mungkin bisa menertawakan kegagalanku, bersenang-senang atas segala hal buruk yang terjadi padaku, menari-nari atas segala hal yang menyakitkan hatiku. Tapi cuma ibu dan cuma bapak yang sayang sama aku. Tapi maaf kalau aku belum bisa cukup menyayangi kalian. Maaf kalau semua hal yang sudah kulakukan ternyata kurang. Tapi percayalah bapak, percayalah bu, aku masih terus berjalan. Jadi tolong sehat-sehat ya. Ibu harus sehat, bapak harus sehat, biar bisa ngeliat aku sukses, biar bisa ngeliat aku jadi manusia yang hebat, manusia yang kecil, yang dibesarkan dengan cinta oleh kalian, tapi bisa melawan dunia. Bapak, ibu, tolong terus doakan aku. Di dunia yang jahat ini, rasanya doa ayah dan doa ibu adalah penolongku. Di dunia yang kerap kejam ini, hanya pelukan ibu dan bapak yang melegakanku. Dan aku tahu bahwa saat aku sedang gak baik-baik aja, saat aku mungkin sedang kena atau sedang dilukai oleh siapapun, dan itu sangat-sangat sakit sekali di hatiku, lalu aku ingat, gak apa-apa, yang penting ibu ada, yang penting ibu masih di rumah. Aku bisa ngelihat ibu, bisa ngelihat ibu di dapur, ngelihat ibu lagi nyiapin makanan, ngelihat ibu istirahat, ngelihat ibu nonton TV. Itu udah sesuatu hal yang sangat menenangkan jiwaku. Karena kalau bukan ibu, kalau bukan bapak, bahagiaku untuk siapa lagi? Jadi untuk semua anak-anak dan semua orang-orang yang sedang berusaha membanggakan dan membahagiakan orang tuanya, semangat. Gak ada jalan lain selain berusaha dan terus berjalan. Karena menyerah gak akan pernah ngebawa kita kemana-mana. Justru menyerah hanya akan ngebawa kita ke jurang kegagalan paling dalam. Malam ini kalian istirahat dulu ya. Jangan mikirin apa-apa dulu. Gak usah overthinking sama banyak hal dulu. Gak apa-apa. Setelah berusaha yang keras, setelah berdoa, langkah terakhir adalah berserah. Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi berserah dan serahkan semuanya sama Tuhan. Gak usah. Kita gak perlu jadi penentu atau pencetak hasil akhir. Kita cukup berusaha dan berserah aja, lalu berdoa sekuat-kuatnya, dan tetap melakukan hal yang baik. Oke? Jangan buang waktu kamu untuk membenci. Jangan buang-buang waktu kamu untuk selalu mengingat hal-hal yang bikin kamu sakit. Hidup ini terlalu singkat kalau dihabiskan hanya untuk balas dendam. Balas dendam itu buang-buang waktu. Tapi berjalan dan berusaha itu akan membuat kita semakin maju. Jangan lupa bilang terima kasih ya ke diri kamu sendiri. Jangan lupa peluk ia. Dan jangan lupa juga sayangi dia. Belikanlah dia makanan yang enak. Belikanlah dia makanan-makanan kecil yang bikin ia senang. Rayakanlah. Karena di dalam diri kamu ada anak kecil yang selalu saja menjadi anak kecil yang terus berharap bahwa kamu akan selalu membuktikan bahwa kamu hebat dan kamu bisa. Kamu layak dicintai. Terlepas dari banyaknya orang-orang yang selalu meninggalkan kamu, terlepas dari banyak rasa kecewa yang mungkin menjadi trauma di dalam hati kamu, kamu adalah orang yang hebat. Mungkin orang lain gak bisa ngeliat itu. Mungkin orang lain gak tahu bahwa kamu memang sekuat itu. Tapi menangis di perjalanan pulang itu, dan juga podcast yang kamu buat sendiri saat di atas motor itu, dan juga segala bentuk rasa kasih dan rasa cinta yang kamu lakukan kepada diri sendiri adalah bukti nyata bahwa kamu adalah manusia yang hebat. Ya, masalah sekarang atau nanti itu urusan Tuhan. Tapi aku yakin bahwa sebentar lagi kita semua pasti akan sampai. Ya udah, mungkin di sini dulu cerita sebelum tidurnya. Gak tahu ya ini topiknya apa, cuma semoga voice note sederhana ini bisa menguatkan hati kalian saat kalian lagi gak baik-baik aja. Ya udah,
Habis ini kalian istirahat yang cukup, mimpi yang indah, lalu tidur yang nyenyak. Jangan lupa untuk jemput buku terbaru aku, buku Maafkan Bapak ya Nak, udah tersedia di Gramedia seluruh Indonesia. So gue Bagas pamit undur diri, sampai bertemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah, sayang kalian.